Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal berserta jawaban dari UTS yang telah diberikan oleh Bapak Irfa Ifatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Bimbingan dan Konseling semester 1. Baik, pada soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berilah contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Hasil dari temuan saya di lapangan menunjukkan bahwa dalam spanduk terdapat kesalahan penulisan ejaan dalam pemakaian huruf kapital. Adapun kesalahan lain yaitu bentuk kesalahan penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, kata baku, serta singkatan. Yang ketiga, bentuk kesalahan pemakaian tanda baca yang terdiri dari titik, koma, dan tanda hubung. Yang keempat, bentuk kesalahan penulisan unsur serapan. Adapun faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu kata laundry, gulai, praktik, dan mie. Nomor 2, bagaimanakah langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Berikut langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, apa adanya sesuai dengan isi artikel, serta terdapat halaman dalam penulisannya. Kutipan tidak langsung, merupakan ringkasan dari pemahaman menulis, tetapi tidak merubah makna dari artikel tersebut. Contoh kutipan langsung, yaitu menurut Darwis tahun 2019, halaman 12, menjelaskan bahwa secara umum filsafat terdiri atas 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh dari kutipan tidak langsung yaitu Darwis 2019 memaparkan bahwa filsafat ilmu di dalamnya memuat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Soal ketiga, apa perbedaan biografi dan bibliografi, serta berikan contohnya. Biografi merupakan karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh dari biografi, Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang kedua, bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh dari bibliografi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1978, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, Jakarta, Departemen Pendidikan. Soal keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan serta berikan contoh. Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu. Jika jam adalah kata benda yang menunjuk kepada suatu benda penunjuk waktu. Contoh dari kata pukul, kita berangkat pukul 9 waktu Indonesia Barat tepat, jangan terlambat. Contoh dari kata jam, Doni baru saja membelikan jam tangan untuk adiknya. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya, bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa.
Bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna. Maksudnya, dalam hal ini, bahasa merupakan sistem lambang yang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran atau mengidentifikasikan sesuatu satu sama lain antar penuturnya untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Hubungan pernyataan tersebut dengan penggunaan bahasa yaitu bahasa itu bermakna, kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat yang tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada perincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh pertama, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh kedua, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang ketiga, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Yang keempat, ibu hanya membeli jambu, nanas, dan jeruk. Yang kelima, Roni kembali lagi karena bukunya tertinggal. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Ada banyak perbedaan kegunaan dari tanda baca titik dua dan titik koma. Salah satunya adalah tanda titik dua akhir pernyataan diikuti perincian tanda titik dua digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Akhir dari perincian tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Titik 2. Tika membeli buah, apel, pisang, salak, dan durian. Titik koma. Syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain 1. Berbadan sehat, 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, 3. Tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana, dan 4. Memiliki seluruh kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut beserta pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring sering terjadi pada penulisan kutipan dari seorang tokoh dengan bahasa asing atau daerah. Dalam tulisan bahasa Indonesia juga harus ditulis dengan huruf miring. Contohnya, dapat dinyatakan juga bahwa paragraf merupakan bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap, tetapi masih berkaitan dengan isi dari seluruh wacana yang dapat terjadi dari satu kalimat atau sekelompok kalimat yang berkaitan. Rida Laksana 2001 halaman 154. Pembenarannya, seharusnya dalam kalimat paragraf hingga berkaitan ini ditulis dengan huruf miring. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan vokal sering terjadi pada penulisan gabungan vokal yang disebut diftong. Contohnya, penulisan gabungan vokal ai, au, dan oi dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dipisah antar gabungan vokal itu, tetapi gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan atau diftong, sehingga pemenggalan kata-kata itu menjadi pantai, harimau, dan asoy. Kesalahan penulisan ejaan fonem konsonan dapat dibagi menjadi beberapa wujud kesalahan, yaitu kesalahan penulisan fonem konsonan yang meliputi fonem DH ditulis D, fonem TH ditulis T, fonem D ditulis T, dan fonem D ditulis DH. Contohnya, kata Ramadhan yang seharusnya Ramadan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.